Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Maksud dan tujuan kami melakukan observasi pada hari ini adalah memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Administrasi Supervisi dan Kepemimpinan. Supervisi kepemimpinan adalah sebuah proses pemantauan, pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memastikan bahwa bawahan atau anggota tim bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Baik Bapak, apa tujuan utama supervisi pembelajaran yang dilakukan di sekolah Min 3 ini Pak? Tujuan daripada supervisi pembelajaran di Min 3 Cijantung, Jakarta Timur, salah satu diantaranya adalah meningkatkan profesionalisme para guru di dalam pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan minat bakat daripada guru-guru dan siswa sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan daripada efektivitas dan efisiensi waktu di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya bagaimana cara supervisi pembelajaran membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Pak? Salah satu cara supervisi di dalam meningkatkan kualitas ataupun mutu pembelajaran di kelas, yang pertama kita harus melihat kompetensi sesuai yang dikuasai oleh guru tersebut sehingga dalam pembelajaran efektif tepat sasaran kepada murid-murid di kelas. Yang kedua juga kita lihat daripada perkembangan sang murid dari minat dan bakatnya, dan itu bisa langsung kita klasifikasikan untuk dijalani supaya minat bakatnya itu bisa terkabulkan. Bagaimana hasil belajar siswa dapat diukur dan dievaluasi setelah dilakukannya supervisi pembelajaran? Setelah supervisi, hasil daripada siswa Min 3 itu memang meningkat. Kita lihat para siswa itu menyenangkan mereka dalam belajar di kelas karena memang mereka tidak terbebani dengan hal-hal yang bersifat kognitif saja, tapi mereka bisa belajar sambil bermain. Mereka juga bisa kesukaan, hobi, minatnya bisa tersalurkan sehingga belajar bisa dikatakan bukan merupakan suatu beban. Nah, jadi tujuan supervisi pembelajaran adalah meningkatkan kompeten dan profesional kepala sekolah, guru maupun murid. Baik Bapak, bagaimana peran supervisi pembelajaran dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah Min 3 ini? Peran supervisi itu sangat penting ya dalam meningkatkan mutu, karena itu akan terlihat daripada aktivitas, kreativitas, inovasi, dan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita terapkan memang PAIKEM itu ya, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi bisa terlihat daripada supervisi kenyamanan daripada guru dan murid di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Baik Bapak, kemudian apa saja tahapan yang dilakukan kepala sekolah dalam observasi? Peran kepala sekolah sebelum supervisi ya kita ngadain observasi ya, memang kita untuk pemetaan ya pemetaan daripada guru-guru sesuai bidangnya, sesuai kualifikasinya, sesuai sertifikasinya, sesuai kompetensinya, sehingga guru juga mengajar kalau sesuai itu semua kan dia nyaman, dia menguasai. Nah itu kita pemetaan itu, jangan langsung kita berikan pelajaran yang tidak sesuai kompetensi ataupun yang disertifikasikan. Meskipun
ini sekolah dasar, tetap kita harus adakan pemetaan supaya lebih efektif. Baik, Bapak. Kemudian, bagaimana teknik observasi yang dilakukan kepala sekolah saat mengamati guru di kelas? Teknik observasi kepala sekolah dalam mengamati guru ketika di kelas ya. Ketika di kelas ya kita lihat bagaimana sinkron ataupun ketersesuaian rencana pembelajaran guru dengan yang dia sampaikan di kelas. Jadi memang harus sesuai modul ajarnya, jangan sampai guru masuk di kelas begitu kita observasi dia nggak bawa modul ajar. Nah ini menjadi satu warning buat kepala sekolah juga ya, karena nggak ada observasi, nggak ada supervisi di kelas. Jadi modul ajar itu harus tetap ada di kelas sehingga nggak menyimpang apa yang disampaikan guru dan kompetensi dasarnya sampai kepada siswa. Baik, Bapak. Selanjutnya, seberapa detail kepala sekolah mendiskusikan hasil observasi dengan guru pada tahap pos observasi? Bisa dibilang ya lumayan intens juga ya kita diskusi mengenai kompetensi daripada guru. Ya bisa dibilang 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali kita diskusi daripada mengevaluasi pembelajaran ataupun yang telah diterapkan guru di kelas bersama para murid. Baik, jadi di sekolah Min 3 setiap 3 bulan sekali diadakannya rapat atau diskusi baik dengan kepala sekolah maupun dengan guru untuk proses supervisi pembelajaran yang lebih efektif di sekolah ini. Yang pertama itu peran supervisi pembelajaran. Bagaimana peran supervisi pembelajaran dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah ini, Pak? Peran supervisi dalam meningkatkan pembelajaran di kelas itu dengan cara kita tadi pemetaan daripada kompetensi dewan guru, sehingga guru kalau mengajar sesuai kompetensinya, sertifikasinya, ya terusnya lagi sesuai bidangnya, itu akan lebih efektif, sasarannya tepat kepada siswa yang ingin dikembangkan minat dan bakatnya. Oke, baik Pak. Kemudian seberapa sering kepala sekolah memberikan umpan balik kepada guru setelah observasi? Oh, bisa sebulan sekali. Sebulan sekali kepala sekolah memberi umpan balik supaya para guru juga terevaluasi terus sehingga mutu daripada reputasi sekolah ataupun outputnya anak didik juga bisa bersaing dengan madrasah-madrasah yang lain. Oke, baik. Lalu apa saja bentuk umpan balik konstruktif yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan kompetensinya, Pak? Ya, salah satunya karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, sehingga guru-guru di samping perangkatnya juga disiapkan dan guru-guru juga lebih mengeksplor kemampuannya supaya jangan sungkan-sungkan lagi dalam mengeksplor kemampuannya, kompetensinya, kebiasaannya yang baik-baik ditularkan gitu kepada peserta didik baik dalam pembelajaran secara individu, kelas ataupun per kelompok. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana guru merespon dan menerapkan umpan balik dari supervisi dalam kegiatan pembelajaran mereka, Pak? Ya, guru-guru meresponnya tanggapan mereka cukup baik ya, cukup baik, dan ini bisa terus terkonstruksi dengan baik pula sehingga pembelajaran sesuai yang diharapkan kurikulum Merdeka itu, bahwasanya belajar itu menyenangkan, jangan menjadi beban bagi para murid, benar-benar terrealisir di lingkungan madrasah sebagai lingkungan keilmuan gitu. Oke, baik Bapak. Kami lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu teknik supervisi pembelajaran. Apa saja teknik supervisi pembelajaran yang digunakan di sekolah ini, Pak? Teknik supervisi pembelajaran di sekolah ini? Ya, salah satunya adalah cara metodologi pengajaran guru, bukan hanya sekedar
lewat ceramah-ceramah saja, tapi memang sudah disiapkan per kelas seperti kayak Infokus, bahkan sekarang sudah diwajibkan ya, ada beberapa guru yang memberi langsung seperti laptop yang sudah tersambungkan dengan Infokus sehingga anak-anak sudah tidak mendengarkan ceramah melulu gitu. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara kepala sekolah melakukan observasi kelas yang efektif, Pak? Salah satu cara kepala sekolah supaya objektif di dalam supervisi ya tadi kelas, ya kepala sekolah juga di samping melihat metodologi guru dalam penyampaian di kelas, begitu juga modul ajar yang disampaikan, apakah ketersesuaian yang disampaikan sehingga itu tidak keluar daripada rencana pembelajaran sang guru dan kompetensi dasar yang diharapkan bisa dikuasai oleh para siswa. Oke, baik Pak. Kemudian seberapa sering kepala sekolah melakukan pembicaraan individual dan kelompok dengan guru, Pak? Untuk pembicaraan itu memang terkadang relatif juga, tapi ya seringnya sih 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kita tanya langsung kepada guru-guru bagaimana anak-anak perkembangannya di kelas, ataupun ikut daripada lomba-lomba kayak MHQ, MTQ, potensi yang ada apa itu bisa diikut sertakan, termasuk OBA juga, oleh bahasa itu kita tanya karena itu salah satu mengembangkan reputasi sekolah itu sendiri. Oke, Pak. Kemudian bagaimana analisis dokumen dilakukan dalam supervisi pembelajaran? Ya, kita menganalisa daripada perangkat guru di dalam pembelajarannya itu memang harus sesuai tahapan-tahapannya. Ya, jangan sampai mereka itu langsung ya harus ada program semesternya, dari program tahunan, program semesternya, terus disampaikan kepada ATP-nya, sampai kepada kriteria ketuntasan minimalnya, sampai kepada modul ajarnya, sehingga itu tersusun dengan baik. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pada tahapan kalau sebelumnya adalah pelaksanaan, mungkin kita akan menanya perihal hasil supervisi pembelajaran Bapak. Dari semua pertanyaan yang sudah kita bahas ini kan bagaimana sih Pak hasil supervisi ini dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah ini? Ya, hasil daripada supervisi untuk meningkatkan mutu Min 3 terutama khususnya, ya paling tidak Pak Ikem itu menjadi satu standar buat pembelajaran di kelas ya, pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, sehingga anak-anak itu tidak menjadi beban namanya suatu belajar, karena itu diterapkan di kelas ataupun di luar kelas. Jadi anak-anak merasa senanglah dengan belajar sambil bermain sambil belajar, karena memang ini tingkatan anak-anak. Oke, baik Bapak. Tadi kan ada kreatif, kesenangan, keseruan dalam pembelajaran ini. Mungkin ada apa aja sih Pak program dalam proses pembentukan pembelajaran dari supervisi tersebut? Ya, di sini macam-macam ya. Ada memang ada yang berupa keagamaan dan non keagamaan. Ya, keagamaan itu seperti tilawah, tahsin, tajwid, MHQ, adzan. Nah, ini juga kita kembangkan. Kalau selain itu kayak kita ikutin OSM, ASM, kompetisi sains madrasah, itu juga diikut sertakan anak, termasuk daripada pengembangan pertandingan olahraga. Jadi semuanya itu kita petakan anak-anak minat ininya, sehingga kita ikut sertakan juga dalam perlombaan-perlombaan. Dari hasil supervisi, dari programnya juga, kemudian hasil supervisi ini kan kemungkinan beberapa instansi itu pasti akan mengadakan namanya reward ya Pak kepada guru-gurunya. Bagaimana sih Pak hasil dari supervisi ini diberikan penghargaan kepada para gurunya? Ya, kita harus berikan dong kepada guru-guru, apalagi mereka yang sudah semangat belajarnya, sudah bisa mengikuti sesuai yang diharapkan kurikulum Merdeka. Ya paling tidak kita memberikan reward, penghargaan, memberikan apresiasi, bisa berupa piagam, ini guru teladan, ini guru unggulan, ini guru kreatif, ini guru menyenangkan. Nah, itu semua bisa kita lihat dari supervisi dari masing-masing guru dengan kebebasannya dia mengajar, kan bisa kita lihat, karena mengajar itu sendiri kan seni.
di era sekarang, tidak terbebani dengan modul itu hanya sebagai pegangan, disampaikan dengan seni mereka tersendiri. Oke, baik Bapak. Mungkin dari hasil, untuk mencapai hasil ini kan pasti tidak akan semulus yang direncanakan kan Pak. Pasti akan ada kendala ataupun hambatan. Apa aja sih Pak kendala dalam supervisi pembelajaran sekolah ini? Ya terkadang banyak juga sih kendala-kendalanya ya. Terkadang guru-guru ini tidak mau meningkatkan kompetensinya untuk diikutin workshop di luar ya. Mereka menganggap ngajar itu udah menjadi rutinitas aja, padahal mengajar itu kan supaya tidak berhenti belajar gitu ya. Jadi apalagi mereka sudah mendapatkan kelas yang ini terus, sehingga tidak mau meningkatkan kompetensi ataupun meningkatkan hal-hal yang diharapkan daripada kurikulum merdeka. Tapi kita tetap mensupport ya, karena memang guru itu kita pahami juga dia ada keterbatasan, ada kebosanannya, apalagi udah umur di atas 50 gitu, susah untuk mengikuti training atau workshop. Tapi yang muda-muda masih banyak seperti Pak Sulaiman ini, kita support terus untuk lebih meningkatkan pembelajaran di kelas. Bapak, dari support itu sendiri ada hal lain nggak sih Pak, solusi yang diberikan untuk meningkatkan mutu dari hasil supervisi pendidikan di sini? Oh iya, daripada kita juga melihat setelah supervisi, tentu ada upaya-upaya kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Ya mungkin kalau untuk kita ikutan workshop keluar ya, guru-guru nggak, pada akhirnya bisa kita panggil WI ya, Widai Suara, baik dari Kemenang atau dari Dignas, untuk kita panggil di sini supaya guru-guru juga dicas gitu ya, guru-guru supaya bisa terinovasi lagi, supaya bisa mau mengerjakan daripada kurikulum yang terbaru ini, karena memang luar biasa dinamikanya dunia pendidikan. Iya. Baik teman-teman semuanya, jadi dari hasil serta kendala dan solusi yang setelah kita sampaikan di sini, kita wawancara di sini, dapat disimpulkan bahwasanya hasil dari pelaksanaan supervisi ini adalah tidak lain hanya untuk secara generalnya meningkatkan mutu baik dari pembelajarannya ataupun dari sistem guru dan peserta didik, bagaimana caranya bisa mengimplementasikan hasil supervisi ini supaya mengaktifkan suasana kelas sehingga peserta didik ini bisa lebih ekspresif, bisa lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Selain itu juga kendala yang dihadapi adalah karena kita adalah peralihan kurikulum, makanya kita dituntut untuk menjadi pendidik yang bisa akan teknologi. Pada saat ini solusi yang diberikan adalah mendukung atau mensupport untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar. Sudah melihat segmen tentang tujuan supervisi pembelajaran, peran-peran supervisi pembelajaran, bagaimana pelaksanaan supervisi pembelajaran di sekolah, selanjutnya juga teknik-tekniknya, kendala dan solusi yang dihadapi dalam supervisi pembelajaran di sekolah Min 3 Cijantung ini. Maka selanjutnya kita akan masuk ke segmen bagaimana sarannya dari kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas supervisi pembelajaran di sekolah ini. Bapak kan melihat kendala-kendala dari gurunya tidak mau ikut workshop mungkin gitu ya, ada yang juga mungkin umurnya lebih tua gitu ya, kurang ikut tren gitu ya Pak. Bagaimana sih caranya Bapak ini meningkatkan supervisi pembelajaran di sekolah ini agar lebih efektif, tidak ada ketimpangan gitu antara yang muda dengan yang tua gitu Pak? Ya akhirnya karena memang ada ketimpangan dari kalangan tua dan kalangan muda, ya kita minta kepada kalangan muda yang memang menguasai IT, menguasai aplikasi-aplikasi yang ada, supaya mereka mau membantu kayak RDM, rapor digital, terus ya lagi e-learning juga, termasuk Zoom juga. Kalau yang di atas umur 55 ke atas kan mereka sudah nggak menguasai hal-hal seputar itu. Jadi yang muda-muda itu kita minta supaya memberikan, mensupport, mendukung, serta membantu apa yang sudah menjadi kesepakatan aplikasi yang dipakai di sekolah ini. Oke, baik. Tadi dari yang muda-muda untuk membantu kalangan yang mungkin mengajarnya lebih tua gitu ya Pak. Selanjutnya bagaimana sih langkah-langkahnya gitu agar tidak terkesan adanya ketimpangan gitu Bapak, untuk menyampaikan bahwa harusnya guru ini lebih tren gitu, Zoom, misalkan pembelajaran, bagaimana cara meningkatkan itu? Ya pada akhirnya karena memang ini udah menjadi tuntutan zaman ya, tuntutan zaman. Saya bilang kepada guru-guru yang tua maupun yang muda, semuanya ini harus bisa ya.
aplikasi yang memang sudah disepakati di sini termasuk pembelajaran di kelas. Ya dengan cara proses pembelajaran sedikit demi sedikit juga kita beri motivasi kepada guru-guru yang lama. Ya mereka pun mau nggak mau ngikutin karena memang kita udah nggak ada paper test lagi, udah nggak ada ya. Dan itu juga semuanya sudah lewat Google Form ataupun lewat aplikasi learning. Kita beri kebebasan mereka dan mereka mau ngikutin yang memang dia kuasain. Ya akhirnya bisa juga sih meskipun harus kita bantu sehingga kemampuan dan pengetahuan tentang aplikasi itu bisa setara dengan yang muda. Baik. Kalau di sini di MIT 3 Cijantung ini apakah ada workshop gitu Pak, rutin misal untuk kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran, apakah modul pembelajaran ditingkatkan atau menggunakan aplikasi baru, ada bersumber yang luar untuk melatih gitu ya guru-guru di sini atau meningkatkan supervisi dari pendidikan itu? Oh iya jelas. Memang kita terus ngadain training ataupun workshop seperti P5RA dengan segala modul dan rapotnya pun kita adain workshop. Ya cuman lantaran kan masing-masing WI ini kan ada yang penyampaiannya enak, ada penyampaian yang bikin kita pusing malah makin bingung. Ya, tapi itu tetap kita panggil mereka yang sesuai kompetensinya, Widya Suara, begitu juga aplikasi seperti halnya dalam penulisan EKIN ya, elektronik kinerja pegawai yang seharusnya dikuasai oleh staf, mau nggak mau guru harus bisa. Itu kita panggil dari pihak WI untuk memberikan training cara pengisiannya. Jadi memang guru di era sekarang bukan sekedar mengajar, ya mereka pun harus bisa sedikit banyaknya menguasai aplikasi, termasuk pekerjaan-pekerjaan para staf pun guru sedikit banyaknya bisa. Baik, dari tadi kita ini, apakah ada Bapak nih saran-saran Bapak gitu ya sebagai pimpinan untuk peningkatan kualitas supervisi pendidikan di sekolah ini gitu? Mungkin dari gurunya atau mungkin dari staf-staf yang lain gitu Pak? Ya kita harus memotivasi semua ya untuk menjaga nama baik MIN 3, apalagi sekarang udah ada slogan ya, mandiri, bermutu dan mendunia gitu madrasah. Karena memang Kementerian Agama ini kan slogannya agak membuming begitu ya. Ya kita memang harus mengikuti kebijakan daripada Kemenak, apalagi ada kata mendunia. Ya akhirnya semua baik para staf ataupun karyawan, apalagi guru yang menyampaikan ilmu, ya mereka harus bisa sedikit banyaknya menguasai IT. Anggap kayak karyawan aja pun terkadang mereka harus bisa ya Excel, Word, udah bisa seperti itu semua, sampai kepada pengeprintan, sampai kepada pemfotokopian, itu semua dari karyawan udah pada bisa, karena itu udah menjadi tuntutan era sekarang. Jadi bukan sekedar guru, IT itu dari karyawan, staf ya harus bisa semua. Oke, baik, selanjutnya statement terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak gitu ya sebagai pimpinan untuk meningkatkan kualitas sekolah ini gitu, MIN 3 Cijantung makin terkenal, makin berkualitas gitu, makin dipandang oleh masyarakat madrasah ini sebagai tadi mendunia gitu Pak. Harapan Bapak seperti apa? Ya harapan saya, madrasah ini kan sebuah lembaga, di samping dia lembaga pendidikan memang berciri khaskan keagamaan. Meskipun ya madrasah ini harus bisa menguasai IT, ya tetap ya visi daripada misi kita nggak lepas daripada para guru, para karyawan serta murid-murid itu kan orientasinya akhlakul karimah. Nah, kita aja beda sama yang lain, P5, P2RA gitu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini yang membedakan madrasah dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi meskipun unggul di bidang sains ataupun bidang-bidang yang lain, tetap akhlak itu menjadi utama, karena mereka kalau pulang ke masyarakat ditanyanya kan bukan IT aja, bisa bacaan apa. Jadi keagamaan pun itu menjadi sentral pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak madrasah.
supaya mendunia akhirat gitu, bukan mendunia, kalau kemana kan mendunia gitu doang. Nah, ya betul. Supaya mendunia akhirat gitu ya, bukan cuma staf atau guru-guru sini bermanfaat buat dirinya sendiri, tapi masyarakat juga gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk bersedia untuk kami wawancara. Setelah yang disampaikan tadi meningkatkan supervisi pembelajaran ya, dari mungkin kita sering lihat gitu ya, atau mendengar tentang ketimpangan antara guru muda atau guru tua gitu. Di Mintiga Cijantung ini sering juga melaksanakan workshop atau pelatihan dengan narasumber yang kompeten untuk meningkatkan profesionalisme dari guru itu sendiri. Terima kasih kepada para narasumber beserta staf yang sudah berkontribusi pada observasi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan billahi bisabihat fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif, mandiri, mendunia.